Shalom rekan-rekan semuanya. Sungguh bersyukur untuk persekutuan ibadah online yang boleh berlangsung pada hari ini. Di masa pandemik seperti ini, kita masih melakukan ibadah secara online. Kiranya teman-teman boleh tetap setia untuk mengikuti ibadah di setiap minggunya secara online melalui live streaming YouTube PD Kanaan. Selanjutnya, aku mempersilakan teman-teman untuk memberikan persembahan ke nomor rekening yang sudah tertera. Aku akan membacakan satu ayat yang menguatkan kita, 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan karena sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Pengumuman selanjutnya adalah bagi teman-teman yang rindu untuk melayani dalam persekutuan doa Kanaan secara online, teman-teman bisa menghubungi pengurus untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di dalam persekutuan online PD Kanaan. Demikian pengumuman hari ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Genway, generasi Yesus, apa kabarnya? Semoga sehat dan penuh berkat. Amin. Kembali lagi pada ibadah online PD Kanaan minggu ini, ya. Masih semangat semuanya, mudah-mudahan penuh berkat dan aktivitas kita boleh berjalan dengan lancar. Kembali lagi kita pada hari ini akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan awali dengan ibadah doa, ya. Doa saya akan pimpin, ya. Doa kita mulai. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan syurga, kami boleh bersyukur Tuhan di setiap nafas kehidupan yang boleh kami rasakan pada hari ini. Tuhan turut bekerja, membimbing, menjaga kami Tuhan untuk menghadapi hari-hari kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan, Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, Kau sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita hadapi kondisi COVID-19 ini dengan semangat, ya, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Kita nyatakan kekuatan Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu Allah sumber kuatku. Kebesaran-Mu sungguh besar, Kau Allahku, sungguh besar. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh.
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti semuanya, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Baik, generasi Yesus, kita akan kembali mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tahu bahwa di saat kita jatuh, kita jauh dari Tuhan, kadangkala kehilangan percaya, kehilangan keyakinan atas semua rencana Tuhan. Tapi semakin kami dekat denganmu Tuhan, kami semakin yakin bahwa Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Tidak ada rencana yang buruk yang Tuhan berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan untuk semua rencana-Mu yang indah bagi kami. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita bernyanyi, Engkau mendengar. Bagaikan emas yang murni, janji-Mu ya Tuhan. Takkan ku takut menghadapi semua badai hidup. Telah kulihat perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupanku. Engkau mendengar seruan hati yang hancur di hadapan-Mu. Engkau menakar air mataku yang haus akan kasih-Mu di kirbat-Mu. Bagaikan pedang yang tajam, firman-Mu ya Tuhan. Takkan ku lepas selamanya, ku ikat di pinggangku. Telah ku lihat, oh, perbuatan-Mu ajaib, rencana-Mu indah dalam kehidupanku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu. Kami boleh belajar Tuhan dari setiap perkataan-Mu, dari setiap perbuatan-Mu kami boleh mencontoh Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kepada kita semua, selamat pagi, shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya bahwa berkat, damai, dan sukacita Allah juga berlimpah-limpah bagi kita semua. Bersama dengan saya, Hendrik Sianipar, senang sekali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui media ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini keadaan betul-betul memaksa kita harus berada di rumah. Bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan beribadah pun dari rumah. Namun tidak mengurangi rasa sukacita kita, sebab Allah yang kita percaya adalah Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang kita percaya adalah Allah yang maha kuasa. Kuasanya tidak dapat dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Dia Allah yang maha hadir, Dia Allah yang omnipresent. Dia ada di segala tempat, maka dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya Tuhan juga bersama-sama dengan kita, menyertai kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mempergunakan kesempatan ini sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya rindu berbagi firman Tuhan dengan tema hidup yang dikuasai oleh Tuhan dan bukan ketakutan. Hidup yang dikuasai oleh Tuhan dan bukan ketakutan. Maka saya mengajak kita semua untuk buka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11. Bapak Ibu Saudara boleh buka Alkitabnya dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua demikian firman. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya akan bacakan bagi kita semua dengar baik. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada umumnya ada dua sikap yang dimiliki oleh setiap manusia dalam merespon suatu keadaan yang menekan kehidupan mereka. Sikap yang pertama adalah percaya diri dan sikap yang kedua adalah rasa takut. Bapak Ibu Saudara, dari kedua hal ini merupakan sebuah bentuk pertahanan diri yang ada di dalam setiap manusia. Perlu kita ketahui bahwa pertahanan diri adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga dirinya agar tetap aman dalam setiap keadaan yang menekan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada yang memilih untuk percaya diri dan melangkah maju, dan ada yang memilih untuk takut, lari, dan mundur. Namun dari kedua hal ini sering kita jumpai bahwa banyak orang lebih memilih untuk takut daripada percaya diri. Maka tidak heran kalau kita sering jumpai orang yang cemas, orang yang panik, orang yang khawatir. Karena kenapa? Hidup mereka dikuasai oleh ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang takut. Takut merupakan sebuah topik yang sering dibicarakan oleh Alkitab bagi kita. Dengar baik, sesuatu yang dibicarakan berulang-ulang hendak memberitahukan bahwa itu adalah pesan yang penting. Untuk apa? Jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada apa dengan takut? Dalam pengertiannya, takut adalah merasa gentar. Takut adalah ngeri. Takut itu tidak berani. Bahkan takut akan memandang setiap keadaan itu adalah sesuatu yang mengancam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saya belajar ada 3 hal seseorang ketika dikuasai oleh ketakutan. Yang pertama, ketakutan itu akan merenggut damai dan sukacita di dalam diri seseorang. Kenapa demikian? Perlu kita perhatikan, ketika kita mengizinkan ketakutan ada di dalam diri kita, pada akhirnya akan memandang semua keadaan. Sekali lagi dengar, pada akhirnya akan memandang semua keadaan itu adalah sesuatu yang mengancam dirinya. Maka hidup kita nggak akan tenang, hidup kita tidak akan bahagia, dan sulit bagi kita untuk bersuka cita. Karena kenapa? Karena kita sedang mengizinkan ketakutan, dan orang yang takut akan memandang semuanya itu adalah sesuatu yang mengancam dirinya. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketakutan akan mempengaruhi
cara kita dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa saya katakan demikian? Ketakutan itu ibarat sebuah tembok. Bapak Ibu Saudara, ketakutan itu ibarat sebuah tembok dalam diri kita yang akan menghambat kita untuk melangkah maju. Kita akan takut berbuat sesuatu. Kita akan takut melakukan sesuatu. Sehingga ketika kita takut berbuat dan melakukan sesuatu, hidup kita tentu nggak akan maksimal. Karena kenapa? Ketakutan itu seperti tembok yang akan menghalangi langkah kita untuk maju. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan baik, ini sangat penting. Ketakutan itu akan mempengaruhi cara kita berpikir tentang Allah. Sekali lagi, ketika kita mengizinkan ketakutan menguasai hidup kita, maka ketakutan akan mempengaruhi cara kita berpikir tentang Allah. Kenapa demikian? Kita akan berpikir buruk tentang Allah. Allah itu adalah Allah yang jahat, Allah itu adalah Allah yang tidak baik, Allah itu adalah Allah yang tidak mengasihi kita, Allah itu adalah Allah yang tidak menolong kita. Padahal tidak demikian. Semua itu terjadi karena ketakutan telah menjadi sebuah penghalang, menghalangi berkat-berkat Tuhan untuk terjadi di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, karena ketakutan pada akhirnya menguasai diri seseorang, ya, menguasai diri seseorang dan membuktikan bahwa dia itu nggak percaya penuh kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ketiga hal ini, inilah yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Pada waktu itu mereka akan memasuki tanah Kanaan. Sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, mereka mengutus 12 pengintai. Dan 10 di antara 12 pengintai itu melaporkan sebuah keadaan yang membuat mereka gentar. Bahwa Kanaan itu dipenuhi oleh orang-orang yang kuat. Tidak mungkin bagi mereka untuk menaklukkan tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu berkubu. Kota-kota mereka adalah kota-kota yang besar, sulit bagi mereka untuk memasuki tanah Kanaan. Sehingga keadaan ini membuat Israel gentar. Keadaan ini membuat mereka takut. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sukacita yang mereka miliki, damai mereka yang mereka miliki, kebahagiaan yang mereka miliki sudah direnggut oleh ketakutan, sehingga mereka marah, mereka geram, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan dan kepada Musa. Yang kedua, mereka akan ketakutan ini menghambat mereka untuk maju. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah memimpin mereka begitu panjang keluar dari Mesir, bahkan akan memasuki tanah Kanaan. Saudara, ketika mereka mendengar keadaan ini dan membuat mereka untuk takut, mereka ingin kembali ke Mesir. Dan ini tentu menghambat mereka untuk maju. Karena kenapa? Ketakutan sudah menguasai kehidupan mereka. Mereka mau kembali ke Mesir karena begitu takutnya. Dan yang ketiga, bahwa ketakutan mempengaruhi cara mereka berpikir tentang Tuhan. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu nggak baik. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu jahat bagi mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan memimpin mereka di padang gurun, ingin membinasakan dan membunuh mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akibat dari hal ini, ketakutan yang menguasai Israel, Allah begitu menyayangkan sikap mereka yang justru memilih takut daripada harus percaya kepada Allah yang sudah memimpin mereka untuk melangkah maju. Mereka lupa akan penyertaan Allah. Allah yang selalu menunjukkan keberadaannya, menunjukkan kehadirannya melalui setiap tanda mujizat yang diberikannya. Supaya apa? Seharusnya melalui keadaan-keadaan mujizat yang Tuhan nyatakan membuat iman mereka semakin kuat dan semakin percaya kepada Tuhan. Karena mereka lebih memilih, karena ketika mereka memilih untuk terus percaya kepada Tuhan, maka mereka akan semakin melihat kuasa Allah seharusnya bekerja memimpin mereka. Tetapi sebaliknya, ketika mereka takut dan memilih untuk tidak percaya kepada Allah, mereka tidak akan mengalami dan mereka tidak akan melihat kuasa Allah menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa bangsa Israel takut? Kalau kita kembali dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11, berkata demikian, saya mengulangi bagi kita semua, berapa lama lagi bangsa ini menista aku?
Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku. Perhatikan, dengar baik, garis bawahi. Berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepada aku. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa bangsa Israel mengalami ketakutan? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Salah satu kunci untuk mengalami kuasa Allah adalah percaya kepada Tuhan. Untuk menyatakan kuasa Tuhan bagi kita, banyak cara yang dapat dilakukan oleh Allah. Dan orang yang percaya kepada Allah adalah orang yang tentu mau mengikuti cara-cara Allah itu. Nah, untuk mengikuti cara inilah yang menjadi persoalan bagi bangsa Israel. Allah menghendaki mereka untuk maju dan menaklukkan Kanaan. Allah menyertai mereka dan memberikan kemenangan kepada Israel. Supaya seluruh bangsa melihat bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan tentu Tuhan akan dipermuliakan melalui Israel. Tetapi mereka justru memilih untuk mundur karena begitu takut dengan keadaan-keadaan yang mereka jumpai. Karena kenapa? Fokus mereka adalah keadaan-keadaan yang membuat mereka takut, bukan Tuhan. Sehingga keadaan-keadaan itu lebih berbicara keras, ya, dan menghancurkan keyakinan mereka akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu ilustrasi yang dapat membantu kita memahami kebenaran ini. Ilustrasi ini mungkin sudah sangat sering kita dengar, tidak sempurna, namun dapat membantu kita untuk mengerti. Ada satu pemain sirkus yang mengadakan sebuah pertunjukan yang hebat dan luar biasa, dihadiri oleh begitu banyak orang. Bapak Ibu Saudara, pertunjukan yang ingin dia tampilkan adalah dia mau berjalan dari satu ketinggian dengan melintasi tali yang diikat dari ujung ke ujung dengan roda sepeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia melintasi tali itu, dan ketika dia melintasi tali itu dengan roda sepeda, begitu kagumnya orang-orang yang hadir pada saat itu melihat pertunjukan itu. Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau melintasi kembali tali itu, lalu dia membuat sebuah pertanyaan bagi banyak orang. Bapak Ibu percaya bahwa saya dapat melintasi tali ini dari ujung ini ke ujung sana dengan roda sepeda? Semua bergemuruh, bertepuk tangan karena mereka sudah melihat, mereka percaya. Semua sontak berkata percaya kepada pemain sirkus ini bahwa dia dapat melalui tali itu dari ujung ke ujung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang kedua yang dilampaikan oleh pemain sirkus itu kepada orang banyak adalah, apakah ada di antara mereka yang mau ikut dengan aku untuk melintasi tali ini dari ujung ini ke ujung sana? Ketika pertanyaan itu dilontarkan pemain sirkus ini kepada orang banyak itu, semua menjadi hening dan diam. Kenapa? Karena pemain sirkus ini mengajak banyak di antara orang-orang itu untuk melintasi tali itu dengan roda sepeda bersama-sama dengan dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan ini diulangi kembali pemain sirkus ini. Apakah Bapak Ibu mau ikut dengan saya untuk melintasi tali ini dari ujung ini ke ujung sana? Semua pun terdiam. Tidak ada yang mau ikut. Dan pertanyaan yang ketiga disampaikan, pertanyaan yang sama untuk mengajak penonton itu bersama-sama dengan dia melintasi tali itu dari ujung ke ujung yang lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang ketiga pun sama. Semua hening dan diam. Lalu dalam keheningan itu ada seorang anak menghampiri pemain sirkus itu. Untuk apa? Untuk ikut melintasi tali itu dengan roda sepeda. Tanpa banyak bertanya, lalu pemain sirkus ini mengajak anak ini dan anak ini mau ikut. Lalu mereka melintasi tali itu dari ujung ke ujung dan mereka berhasil melewatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara siapa anak ini? Anak ini adalah anak pemain sirkus itu. Kenapa anak ini mau ikut dengan pemain sirkus itu? Yang pertama, karena dia tahu pemain sirkus itu adalah bapaknya. Nggak mungkin dia mencelakai anaknya. Dan yang kedua, anak ini tentu sering melihat bahwa bapaknya mampu melewati tali itu dari ujung ke ujung tanpa terluka sedikit pun. Dia yakin, dia percaya. Karena kenapa? Setiap hari dia bersama-sama dengan bapaknya melewati tali itu.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hikmah apa yang dapat kita ambil dari ilustrasi ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sering sekali kita seperti penonton ini. Ya, sering sekali kita menjadi seperti penonton ini. Mudah bagi kita untuk berkata percaya, namun sulit bagi kita untuk hidup dalam percaya kita itu. Demikian juga kepada Tuhan. Kita berkata kita percaya kepada Tuhan, namun sulit bagi kita untuk menghidupi, membuktikan percaya kita itu kepada Tuhan. Seharusnya kita belajar seperti anak ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Kita berpikir seharusnya bahwa Bapa kita nggak mungkin mencelakakan kita. Kita seharusnya berpikir bahwa Bapa kita sudah banyak melakukan mujizat demi mujizat kepada kita. Seharusnya itu membuat kita percaya dan mau mengikuti Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketidakpercayaan Israel ini kepada Allah itu tumbuh dari sebuah kegagalan mereka untuk mengingat kesetiaan Allah pada waktu masa lalu. Dan keraguan mereka akan firman Allah bahwa Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan bagi mereka. Sekali lagi dengar baik, ketidakpercayaan Israel ini kepada Allah tumbuh dari sebuah kegagalan mereka untuk mengingat kesetiaan Allah pada waktu masa lalu yang sudah menolong mereka, memimpin mereka, menyertai mereka, membuat banyak mujizat di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan adanya sebuah keraguan mereka akan firman Allah bahwa janji Tuhan untuk memberikan mereka tanah Kanaan sebagai bangsa dan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka ketidakpercayaan adalah sebuah kegagalan kita untuk mengingat kesetiaan Tuhan. Berbicara tentang mengingat kesetiaan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu keadaan-keadaan yang kita alami ini seharusnya menjadi sebuah pengingat bagi kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. Jangan takut, namun tetaplah kuat. Jadikan keadaan ini menjadi sebuah kesempatan untuk melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang mengingat, semua orang pasti punya sebuah pengalaman yang indah di dalam kehidupannya. Karena ada peristiwa-peristiwa yang menarik, kenangan-kenangan yang indah, tentu banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk mengabadikan momen-momen itu supaya tidak dilupakan. Ada banyak cara-cara yang dilakukan orang untuk mengabadikan setiap momen itu supaya tidak dilupakan. Ada yang mengabadikannya dengan sebuah foto, supaya apa? Kelak nanti akan mengingatkannya pada peristiwa-peristiwa indah dalam foto itu. Dan yang kedua, ada yang memberi tanda pada kalender. Supaya apa? Supaya pada waktu, hari, atau tanggal mengingatkannya ada peristiwa yang indah, yang menarik, yang tidak boleh dilupakannya di dalam kehidupannya. Dan juga saudara, ada yang ketiga, hal yang menarik, merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh orang supaya tidak melupakan peristiwa indah dalam hidupnya adalah memberi nama pada anaknya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memberi nama pada anaknya supaya apa? Nama anaknya itu akan mengingatkan dia, senantiasa mengingatkan dia agar tidak lupa. Ada peristiwa, ada sebuah sejarah yang hebat yang pernah terjadi. Ketika dia menyebutkan nama anaknya, dia akan mengingat kejadian itu. Saya pernah nonton salah satu talk show di stasiun televisi, saudara. Di acara talk show ini ada satu peserta yang diundang, seorang remaja, karena kenapa? Memiliki sebuah keunikan dalam dirinya. Apa keunikannya? Keunikan yang dia punya itu adalah memiliki nama yang agak aneh. Saudara, nama anak ini adalah tahanan PBB, saudara. Ya, nama anak ini adalah tahanan PBB. Sehingga atas keunikan nama anak ini dia dipanggil masuk dalam acara talk show ini, ingin mengetahui kenapa dia dikasih nama tahanan PBB. Ternyata selidik punya selidik, saudara, anak ini menceritakan waktu dia lahir orang tuanya itu ya berasal dari satu negara yang penuh dengan peperangan, saudara. Karena negara itu penuh dengan peperangan, lalu orang tuanya memutuskan untuk
pergi keluar dari negara itu dan masuk ke negara lain agar menjaga diri mereka tetap aman. Lalu di tengah perjalanan mereka dihalang ya oleh PBB. Mereka ditahan oleh PBB, saudara. Nah, sehingga keadaan itu, kejadian itu menjadi satu momen yang mereka tidak dapat dilupakan. Lalu memberi nama pada anak itu, dan anak yang diberi nama itu adalah tahanan PBB. Karena kenapa? Mengingatkan sebuah sejarah yang mereka tidak mau lupakan. Nah, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kenangan, bangsa Israel tentu punya banyak pengalaman-pengalaman yang menarik, pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman yang luar biasa di tengah kehidupan mereka. Bagaimana mereka melangkah melewati laut yang terbelah. Bayangkan, saudara, berjalan di tengah laut yang dinding kirinya dan dinding kanannya itu adalah tembok air, dan jalan yang mereka lalui itu adalah jalan yang kering, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat mereka berjalan di padang gurun yang begitu panas, Allah menyertai mereka dengan tiang awan. Pada saat mereka berjalan pada malam hari begitu dingin, Allah menyertai mereka dengan tiang api. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini merupakan bentuk-bentuk pemeliharaan Allah, bentuk-bentuk mujizat yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lalu Allah juga memberikan mana, roti yang turun dari surga, supaya Israel tidak mengalami kelaparan. Tentu keadaan-keadaan ini seharusnya menjadi sebuah sejarah. Keadaan-keadaan ini menjadi sebuah pengalaman yang hebat. Keadaan-keadaan ini seharusnya menjadi sebuah pengalaman yang menarik, yang mengingatkan mereka untuk tidak boleh melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun ketika mereka menjumpai sebuah persoalan yang hebat, keadaan-keadaan yang berat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka lupa akan kesetiaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka. Keadaan-keadaan yang hebat, penderitaan-penderitaan yang mereka akan jumpai, seharusnya tidak membuat mereka lupa akan Tuhan, tetapi sebaliknya membuat mereka ingat akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam diri mereka. Bahwa Tuhan sudah begitu banyak melakukan tanda dan mujizat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, masalah dan pergumulan senantiasa mewarnai kehidupan banyak orang, tidak terkecuali bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, namun apapun keadaan yang kita hadapi, jangan pernah melupakan kesetiaan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan bagi saya dan saudara. Dan mujizat yang luar biasa yang pernah kita alami adalah bahwa Dia harus mati. Mati atas dosa-dosa kita supaya kita hidup. Dan mujizat ini sudah kita alami. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya ini mengingatkan kita bahwa dalam keadaan berat apapun Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Dalam keadaan berat apapun Tuhan tidak mungkin membuat kita binasa. Dalam keadaan apapun percayalah bahwa Tuhan hendak melakukan mujizatnya kembali bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar, jangan pernah panik, jangan pernah cemas akan keadaan-keadaan yang hari-hari ini kita alami. Persoalan-persoalan hari-hari ini yang kita alami. Ingatlah akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Jika perbuatan-perbuatan besarnya sudah kita lakukan, jika perbuatan-perbuatan besarnya sudah kita alami, maka jadikanlah keadaan ini, jadikanlah persoalan ini, jadikanlah tantangan ini menjadi sebuah pengingat bahwa Tuhan gak mungkin melupakan kita. Menjadi sebuah pengingat bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Menjadi sebuah pengingat bahwa Tuhan tidak mungkin mencelakakan kita. Tuhan menyertai kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketidakpercayaan bangsa Israel adalah akibat dari sebuah kegagalan. Mereka akibat dari sebuah kegagalan bahwa mereka tidak mengingat kesetiaan Tuhan. Tidak mengingat kesetiaan Tuhan. Mereka ada sampai titik itu. Sudah banyak mujizat-mujizat, perkara-perkara hebat, tanda-tanda ajaib yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Namun hal ini dilupakan oleh mereka. Karena kenapa? Mereka menjumpai sebuah keadaan yang membuat mereka begitu takut.
Mereka mengizinkan ketakutan itu menguasai hidup mereka, sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan. Akibat ketidakpercayaan mereka ini adalah sebuah kegagalan, bahwa mereka tidak mengingat kesetiaan Tuhan. Yang kedua, ketidakpercayaan mereka adalah kegagalan mereka karena mereka meragukan janji Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau kita kembali dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan dengar baik. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah kepada Musa ini lahir dari sebuah peristiwa yang mana pada waktu itu Allah memerintahkan Musa untuk mengutus beberapa orang dari setiap suku mengintai tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan akan diberikan Allah kepada Israel. Dan para pengintai itu kita kenal dengan ke-12 pengintai. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengintai itu pun pergi meninggalkan bangsa itu untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang akan mereka tempati. Setelah 40 hari dari pengintaian itu, pulanglah ke-12 pengintai itu kepada Musa, Harun, Hur, dan segenap umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ke-12 pengintai itu, 10 pengintai yang diutus oleh Musa kembali begitu ketakutan dengan keadaan yang mereka jumpai di Kanaan. Mereka berkata bahwa orang-orang di negeri itu adalah orang-orang yang kuat. Kota-kota yang berkubu dan sangat besar. Sehingga nggak mungkin bagi mereka untuk memasukinya. Tapi berbeda dengan kedua orang dari 12 pengintai itu, yaitu Yosua dan Kaleb, yang justru memberitakan sebuah laporan bermuatan iman. Mereka berkata dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30 berkata demikian. Kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Mendengar pernyataan dari Yosua dan Kaleb ini, bangsa Israel justru meresponi sebaliknya. Mereka justru hendak melempari kedua orang itu dengan batu. Mendengar ketidakpercayaan mereka, Bapak Ibu Saudara, Yosua dan Kaleb pun kembali menegaskan bahwa dalam Bilangan 14 ayat yang ke-7 sampai ke-9 berkata demikian. Negeri yang akan kami laluin untuk diintai adalah negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka kita akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut. Dengar baik. Jangan memberontak kepada Tuhan. Yang kedua, janganlah takut kepada negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bilangan 14 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena lebih mendengar laporan-laporan ketakutan dari 10 pengintai ini, daripada mendengar janji firman Tuhan, janji firman Tuhan untuk menyerahkan Kanaan kepada mereka, seperti yang diyakini oleh Yosua dan Kaleb, sehingga mereka terus menggemakan persumutan dan keluh kesah sebagai tanda ketidakpercayaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mata Tuhan apa yang mereka lakukan adalah sebuah pemberontakan. Maka dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, Allah menyampaikan sebuah kegeraman kepada Musa. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tantangan dan persoalan adalah bagian yang tidak pernah terelakkan di dalam kehidupan kita. Siapapun kita pasti akan menghadapi tantangan dan persoalan. Tidak peduli seseorang yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan pun akan mengalami sebuah tantangan dan persoalan yang hebat itu. Tantangan dan persoalan kita akan hadapi. Keadaan-keadaan yang kita hadapi ini dapat menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Yang pertama, kesempatan untuk meragukan Tuhan.
Atau sebaliknya, kesempatan untuk melihat janji Tuhan itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat meragukan Tuhan karena pada dasarnya kita itu berfokus kepada keadaan-keadaan, persoalan-persoalan, bukan kepada besarnya Tuhan. Ada satu ilustrasi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk membantu kita memahami kebenaran ini. Suatu ketika ada satu pekerja, pekerjaannya adalah pekerjaan somel yang saya ketahui dalam istilah saya. Pekerjaan somel ini saudara adalah satu pekerjaan yang kalau orang lakukan itu adalah menebang satu kayu, lalu memotong kayu itu menjadi menebang satu pohon, lalu memotong pohon itu menjadi berbentuk kayu, saudara. Ya, lalu ketika dia melakukan pekerjaannya ini, karena pekerjaannya adalah memotong kayu yang dipotong ini menimbun banyak serpian-serpian abu dari potongan-potongan kayu ini. Sehingga abu-abu ini membentuk timbunan yang sangat besar dan membentuk sebuah gunung kecil. Saudara, ketika dalam pekerjaan mereka, satu pekerja ini memiliki satu arloji yang diberikan oleh istrinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu mereka bekerja, arlojinya ini tanpa sengaja terjatuh lalu masuk dalam timbunan abu ini. Saudara, penuh dengan kepanikan, penuh dengan ketakutan. Kenapa? Karena arloji ini adalah sebuah pemberian, dianggap itu adalah sesuatu yang berharga. Dia menggali timbunan abu ini, saudara. Lalu dia menggali timbunan abu ini, saudara, dia bongkar ke sana kemari. Dia tidak menemukan apa-apa. Dia tidak menemukan arloji tersebut. Lalu dia mengajak teman-temannya karena begitu panik dan ketakutan. Dia harus menemukan arloji itu. Lalu bersama-sama dengan mereka banyak orang membongkar serpian abu itu. Mereka tidak menemukan arloji itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari sudah mulai petang. Dan sepanjang hari mereka sudah mencari arloji yang terjatuh dalam tumpukan abu itu. Namun mereka tidak menemukannya. Lalu mereka pergi meninggalkan tempat itu dalam putus asa, mereka pulang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu mereka pulang tanpa disadari ternyata ada satu anak yang memperhatikan kegiatan dan pekerjaan mereka. Waktu anak itu melihat apa yang mereka lakukan dan mereka pulang, anak itu menghampiri tumpukan atau bongkahan abu itu lalu mendekatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena dia tahu apa yang ada di dalam tumpukan abu itu adalah sebuah arloji yang terjatuh, dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh banyak itu, membongkar-bongkarnya. Tetapi dia melakukan sebaliknya, aneh. Dia menghampiri abu itu lalu duduk. Dia duduk di dekat abu itu. Dalam keheningan dia mendengarkan. Bunyi dari arloji itu, detakan dari arloji itu, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Mendengar detakan dari arloji itu, dia tahu sumber suara itu dari mana. Dia menghampiri sumber suara itu lalu membongkarnya. Tanpa banyak cara yang dia lakukan, saudara, dia menemukan arloji itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari kisah ini kita dapat memahami bahwa ternyata ketakutan dapat membuat kita panik, membuat kita cemas, membuat kita khawatir. Sehingga ketakutan yang menguasai hidup kita sulit membuat kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Sulit bagi kita untuk menemukan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Kita belajar seperti anak ini, dalam ketenangan dia hanya duduk mendengarkan. Tanpa banyak cara yang dia lakukan, dia dapat mendengarkan dan menemukan arloji itu. Hendaknya kita pun demikian. Tantangan dan persoalan jangan pernah membuat kita takut. Jangan pernah membuat kita khawatir. Jangan pernah membuat kita gentar. Mari kita belajar untuk tenang. Dan belajar untuk mendengarkan Tuhan. Belajar untuk menemukan Tuhan. Percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Janji Tuhan itu adalah janji yang iya dan amin bagi kita. Dia tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya bagi kita. Maka hendaknya janji Tuhan itu kita perdengarkan setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa firman
adalah satu firman yang memberikan kekuatan bagi kita. Keadaan-keadaan yang kita jumpai hari ini, tantangan-tantangan yang kita jumpai hari ini, persoalan-persoalan yang kita jumpai hari ini, terkadang memang membuat kita takut. Namun jangan fokus pada keadaan-keadaan itu. Fokuslah kepada firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah firman yang berkuasa, mampu memberikan kekuatan dan membangkitkan iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Ibrani dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan timbul. Ketika kita setiap saat mendengarkan firman Tuhan itu tidak akan hanya timbul, tetapi firman itu akan terbangun di dalam kehidupan kita. Maka dalam banyak keadaan, banyak dalam tantangan, banyak dalam persoalan, fokus kita bukan keadaan yang membuat kita ketakutan, tetapi fokus kita adalah Tuhan yang mampu melakukan mujizat dan memberikan jalan keluar bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memperhatikan situasi seperti sekarang ini, dengan berbagai perubahan dan kondisi yang terjadi, hampir semua orang mengalami ketakutan. Takut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, takut mengalami banyak kegagalan, takut menghadapi hari esok, dan banyak sebagainya. Tapi dengar baik, dengarkan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Menyertai kita sampai akhir zaman. Keadaan-keadaan boleh banyak, keadaan-keadaan tantangan dan persoalan boleh kita hadapi. Tapi dengarkan janjinya, bahwa dalam banyak keadaan Tuhan akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan Tuhan menguasai hidup kita. Jangan izinkan ketakutan. Karena ketika kita mengizinkan ketakutan dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan maksimal. Hidup kita tidak akan pernah bersukacita dan tidak akan pernah damai. Dan hidup kita akan dipenuhi pikiran-pikiran yang buruk tentang Allah. Kita akan berpikir bahwa Allah itu jahat, Allah itu tidak baik, Allah itu tidak mengasihi kita, Allah itu tidak menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan berpikir demikian. Jangan izinkan ketakutan menguasai hidup kita, tapi izinkanlah Tuhan untuk berkuasa dalam hidup kita. Ketika kita mengizinkan Tuhan berkuasa atas hidup kita, percayalah Dia akan memimpin kita dan menyertai kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Ya Tuhan, kami sebagai manusia yang lemah, kami banyak mengalami ketakutan dan kekhawatiran yang membuat kami gentar. Bahkan banyak membuat kami berpikir buruk tentang Allah. Namun ketika kami belajar firman Tuhan pada saat hari ini, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah Bapa kami yang tidak mungkin mencelakakan kami. Engkau adalah Tuhan yang sudah banyak melakukan perkara-perkara hebat, mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib bagi kami. Dan Engkau pun akan sanggup melakukannya hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dan itu yang kami percaya kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau menyingkirkan ketakutan untuk menguasai hidup kami. Dan kami membuka hati untuk menempatkan Tuhan menguasai hidup kami. Karena kami tahu ketika kami menempatkan Tuhan menguasai hidup kami, perkara-perkara yang hebat, kuasa-kuasa yang hebat akan dapat kami lakukan. Karena firman-Mu berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah dan persekutuan kita pada saat siang hari ini, bersama-sama kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu percayalah akan firman-Nya yang akan memberkati kita siang hari ini. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang engkau perbuat di dalam Dia akan berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu tetaplah tinggal bersama-sama dengan Allah, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis daripada Roh Kudus yang terus menyertai saya dan saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang menjemput kita. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati, mari bersama katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.